Ditampilkan pada suatu hari di tahun 1899 di kota New York. Seorang pria bernama Alex sedang disibukkan dengan rumus-rumus koefisien, diferensial, dan apapun yang berhubungan dengan itu. Dia nyaris melupakan salah satu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Emma. Untungnya, seorang sahabat baik, David, selalu setia mengingatkan waktu sudah mendekati pukul 5. Oleh sebab itu, Alex harus segera bergegas. Ini adalah tahun pertama Alex sebagai profesor dan sudah banyak ide mengagumkan yang telah diusulkan, seperti mulai dari pemanfaatan tenaga matahari sampai gelombang energi mikro. Namun sayangnya, semua itu ditolak karena dianggap terlalu radikal. Universitas menyarankan Alex agar lebih berfokus pada penemuan-penemuan yang berguna bagi umat manusia, seperti studi tentang manfaat dari mengkonsumsi tembakau. Memang menyebalkan, namun itulah kenyataan. Setibanya di rumah, Alex disambut oleh wanita bernama Watchit, seorang asisten rumah tangga yang selama ini mengurusnya. Selagi bersiap, Alex dan David membicarakan tentang beberapa penemuan dan hubungan kerja Alex dengan kutu buku Jerman bernama Albert. Ada satu benda yang paling menarik di ruangan itu yang dianggap terlalu jauh, yaitu sebuah gambar kehidupan modern. Namun, Alex mengabaikan karena itu hanya sebuah gambar. Lagi pula, dia sudah tidak punya banyak waktu untuk membicarakannya karena hari sudah semakin gelap. Banyak hal yang terlewat dan terlupakan bagi Alex, kecuali penemuan dan hal-hal baru. Itu selalu menarik perhatiannya, kapanpun dan dimanapun. Petang itu, dia melihat kereta tanpa kuda sehingga membuat Alex lupa membeli bunga. Untungnya, Emma bisa mengerti dan mereka pun mencari tempat yang lebih sepi untuk membicarakan sesuatu yang telah dinanti-nanti. Kata demi kata terucap begitu saja bagai air yang mengalir. Ya, akhirnya Alex melamar Emma dengan sebuah cincin moonstone sesuai dengan batu kelahiran Emma. Sayangnya, seorang pria merusak momen tersebut dan yang lebih parah lagi, pria itu ternyata adalah perampok. Tidak hanya uang, perhiasan, dan jam tangan, si pria jahat juga berusaha merampas cincin Emma. Tentu saja, Emma tidak bisa merelakan benda yang kini sangat berharga sampai akhirnya. Ya, seperti biasa, sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan berjudul The Time Machine, sebuah film yang rilis di tahun 2002, disutradarai oleh Simon Wells, ditulis oleh John Logan, serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang memukau. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, jangan lupa diseduh itu kopi, karena cerita akan kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan 4 tahun kemudian di mana Alex Hardigan masih disibukkan dengan rumus-rumusnya. Sejak pemakaman Emma, setiap hari David Philby datang berkunjung, lalu setiap minggu, setiap bulan, dan akhirnya dia menyerah karena Alex selalu tidak mau ditemui. Sampai akhirnya, pada suatu hari, David mendobrak masuk, mengungkapkan kekhawatiran dan kepeduliannya. Namun Alex masih tetap saja mengabaikan. Dia menginginkan sang sahabat pergi karena Alex harus fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Alex sempat berpikir dan mengungkapkan bahwa mungkin yang telah terjadi bukan karena kesalahannya, mungkin kesalahan Watchit atau pengrajin batu atau pria jahat, atau mungkin juga kesalahan David. Jika saja David tidak memperkenalkan Emma kepada Alex, mungkin malapetaka itu tidak akan terjadi. David berjanji akan kembali minggu depan, namun menurut Alex, mereka tidak akan bertemu lagi karena Alex telah siap untuk pergi bukan ke suatu tempat, melainkan suatu waktu. Ya, Alex telah menciptakan sebuah mesin waktu. Tujuannya sudah jelas, 4 tahun yang lalu, beberapa jam sebelum terjadinya tragedi yang menyayat hati. Terlihat Alex tak bisa berkata apa-apa, betapa bahagianya dia bisa menatap senyuman indah sang kekasih. Alex pun segera mengajak pergi Emma meninggalkan taman untuk berjalan-jalan di pusat kota. Alex juga sama sekali tidak tertarik dengan sesuatu yang canggih. Dia hanya berfokus pada keselamatan dan Emma pun menuruti saran Alex untuk segera pulang. Tapi sebelum itu,
itu, dia menginginkan Alex menepati janji untuk membelikan bunga. Dan disinilah malapetaka kembali terjadi. No. Mungkin hampir ribuan kali, Alex kembali ke waktu yang sama untuk menyelamatkan Emma. Dan hampir ribuan kali pula, Emma tewas dengan cara yang berbeda. Kepada David, Alex mengungkapkan apa yang dipikirkan. Mengapa dia tidak bisa mengubah waktu? Apa mungkin jawabannya bukan di sini? Atau bukan di masa kini? Alex pun kembali menaiki mesin waktunya untuk menuju ke masa depan. Sekilas terlihat bagaimana dunia di sekitarnya berubah dari waktu ke waktu. Semua berlalu begitu cepat dan tanpa sadar Alex menjatuhkan liontin yang mana terdapat foto Emma. Tak lama kemudian, Alex berhenti di tahun 2030 setelah melihat sebuah kalimat "The future is here", masa depan di mana manusia sedang membangun koloni di bulan. Bahkan, mereka berencana meledakkan daratan bulan dengan bom berkekuatan 20 megaton untuk membangun tempat rekreasi dengan berbagai macam fasilitas. Alex sempat disapa oleh seorang wanita masa depan yang tertarik dengan pakaian dan mesin milik Alex yang dikira sebagai pembuat cappuccino. Tak banyak yang dibicarakan mereka karena Alex segera menuju ke pustaka, sebuah tempat yang cocok untuk mendapatkan jawaban dari hampir semua pertanyaan. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Suara lembut yang cukup mengagetkan Alex dari hologram canggih berkode Fox NY114 atau selanjutnya kita sebut Fox. Program itu menyimpan data tentang ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, mulai dari fisika, mechanical engineering, sampai temporal paradox. Mimik wajah hologram seketika berubah karena mengetahui tujuan Alex adalah mesin waktu yang termasuk dalam kategori fiksi ilmiah. Fox pun memberikan beberapa kutipan dari buku, artikel, sampai syair. Dia juga mengetahui tentang Alex Heddagen, namun masih tidak bisa menjawab pertanyaan Alex. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan tersebut karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan mesin waktu. Alex pun pergi dengan rasa kecewa, namun dia tidak menyerah. Mesin waktu pun siap meluncur, namun kali ini tiba-tiba saja terjadi guncangan yang membuat Alex berhenti di waktu 7 tahun kemudian, di mana Alex melihat semuanya hancur. Dua petugas menghampiri dan menangkap Alex dengan tujuan evakuasi. Mereka juga menjelaskan tentang hancurnya bulan disebabkan oleh peledak yang mengacaukan orbit. Kembali terjadi guncangan ketika Alex berada di mesin waktu dan tanpa sadar membawanya ke masa depan yang sangat jauh, bahkan melewati akhir dunia. Samar terdengar suara wanita dan bocah yang ternyata adalah orang-orang yang menyelamatkan dan merawat Alex. Beberapa hari kemudian, Alex pun terbangun. Dia melihat seorang bocah dan berusaha mengejar, sampai akhirnya bocah itu berteriak memanggil kaumnya. Orang-orang yang terlihat begitu kuno, seperti orang-orang dari suku pedalaman. Tentu saja, Alex tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Namun ada satu wanita bernama Mara yang mengerti bahasa Alex. Mereka menyebut bahasa tersebut sebagai bahasa batu. Para anggota suku terlihat semakin berang sehingga memaksa Alex untuk menjelaskan dari mana dia berasal. Ya, Alex memang menjawab dengan sejujur-jujurnya, namun karena tidak masuk akal, Mara mencoba membuat lelucon dengan mengatakan Alex adalah seorang pengembara gila yang tidak mengetahui arah dan tujuan. Suara trompet menandakan malam datang. Semua anggota suku bersiap memasuki kediaman masing-masing. Malam itu, selain menceritakan tentang kota asalnya, Alex juga mendengarkan beberapa hal tentang kaum Eloi, mulai dari budayanya sampai dengan hal-hal pribadi tentang orang tua Mara dan Kellen yang telah pergi. Akhirnya, di sini Mara mengakui bahwa dirinya mempercayai cerita Alex yang datang dari masa yang berbeda. Sebuah mimpi buruk membuat Alex terbangun. Kellen juga mengalami hal yang sama dan terus mengucapkan Morlock. Setelah tenang, Alex menceritakan mimpinya yang berjalan melalui hutan, lalu tiba-tiba saja muncul bayangan yang memanggil namanya. Ternyata, semua anggota suku Eloi mengalami mimpi tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Morlock, dan itu tidak lebih dari sekedar mimpi buruk anak kecil.
Keesokan harinya, Alex dibawa ke sebuah tempat di mana banyak batu-batu dari reruntuhan bangunan megah di masa lalu. Dari situlah bahasa batu berasal, dan menurut penjelasan Mara, kaum Eloi telah mengumpulkan batu-batu itu dari segala tempat selama bertahun-tahun. Lalu mereka pun membicarakan tentang tujuan Alex ke masa depan. Di sini Mara langsung bisa menebak dengan benar tentang Alex yang telah kehilangan seorang yang terkasih dan berusaha untuk mengubah keadaan. Di Eloi tidak demikian. Semua memang memiliki orang yang dicintai, termasuk orang tua. Tapi mereka semua telah pergi dan suku Eloi tidak pernah bertanya atau mencari tahu, karena yang bisa mereka lakukan hanyalah mengenang. Beberapa waktu kemudian, Alex dan Mara mendatangi lokasi di mana kaum Eloi bekerja. Sempat bertemu dengan Kellen yang ingin menunjukkan salah satu ciptaannya, namun Mara melarang karena selain tubuh Alex belum cukup pulih, ada hal lain yang lebih penting untuk diperiksa oleh Alex, yaitu mesin waktunya. Untungnya, benda itu baik-baik saja dan sepertinya masih bisa berjalan normal. Mendadak, Mara memohon kepada Alex agar segera kembali ke waktu tempatnya berasal, sekaligus membawa Kellen, karena ada sesuatu yang berbahaya dan tidak bisa diceritakan, sesuatu yang tak lama kemudian muncul bersamaan dengan suara trompet. Semua kaum Eloi berlari ketakutan dari sesuatu yang mengejar mereka di balik pepohonan. Tak lama berselang, muncul makhluk bungkuk bertubuh kekar. Makhluk itu menggunakan blowgun atau biasa kita sebut sumpit untuk melumpuhkan kaum Eloi lalu menculik mereka. Hal yang dikhawatirkan Mara pun terjadi. Salah satu dari makhluk itu berusaha menangkap Kellen. Alex pun langsung menerjang dan sebisa mungkin dia menjauhkan Kellen dari makhluk bungkuk. Kembali terdengar suara trompet yang membuat makhluk bungkuk mundur. Namun sangat disayangkan, mereka berhasil menangkap Mara dan segera pergi menghilang bak ditelan bumi. Ternyata makhluk itulah yang disebut Morlock, mimpi buruk bagi seluruh kaum Eloi. Menurut seorang pemuda suku, mereka adalah makhluk malam yang tidak mungkin dikalahkan, maka merelakan adalah satu-satunya yang bisa dilakukan. Alex tidak setuju dengan hal itu, karena ada kalanya kita harus merelakan dan ada kalanya kita harus memperjuangkan. Ucapan tersebut berhasil mengubah pikiran Kellen. Bocah itu pun membawa Alex ke tempat terlarang, sebuah tempat di mana hantu berada. Beberapa waktu kemudian, Alex dan Kellen tiba di sebuah gua yang sebenarnya adalah reruntuhan. Terdengar suara yang tidak asing dengan kalimat ramah dan hangat. Ternyata hantu yang dimaksud adalah Fox dengan memori fotonik yang berisi semua data-data dan ilmu pengetahuan di dunia. Program itu pun mulai menawarkan beberapa buku, lalu menyadari tidak ada satupun yang menarik kecuali tentang mesin waktu. Ya, Fox mengingat semua orang yang pernah bertanya, termasuk Alex. Program itu pun menjelaskan secara singkat tentang bencana akhir dunia yang melahirkan dua kaum, satu di permukaan bumi dan satu lagi di bawahnya. Meskipun tidak akurat, namun ada beberapa yang diketahui oleh Fox dari cerita seorang Eloi. Jika ingin menyelamatkan Mara, Fox menyarankan agar Alex menuju ke hutan timur dan mengikuti arah nafasnya. Meski agak membingungkan, namun pada akhirnya Alex dan Kellen berhasil menemukan semuanya sesuai seperti di dalam mimpi. Alex meyakini bahwa mimpi-mimpi buruk bertujuan agar Eloi tidak mendekati tempat itu. Setelah meminta Kellen kembali ke kaumnya, Alex pun menyelinap ke dalam markas Morlock. Sangat mengejutkan, di dalam sana dia menemukan hal-hal yang mengerikan sampai akhirnya tertangkap dan dipertemukan dengan pemimpin Morlock atau selanjutnya kita sebut Uber. Di dalam itu juga ada Mara yang terkurung di dalam kerangkeng. Wanita itu hanya diam dengan tatapan yang kosong. Tidak hanya menjelaskan tentang sejarah Morlock, tapi juga bencana yang terjadi akibat hancurnya bulan. Selama ini, sebagian besar kaum Eloi hanya dianggap sebagai ternak untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya, jika dirasa cocok, akan digunakan untuk memperbanyak keturunan dan membangun koloni baru. Uber mengatur semuanya, baik Morlock maupun Eloi. Dia juga bisa melihat ke dalam pikiran, termasuk pikiran Alex, sehingga dia mengetahui tentang hujan, impian, mimpi buruk, serta dua kata yang selalu
selalu terngiang dalam pikiran Alex, yaitu bagaimana dan jika. Uber pun menunjukkan ilusi kepada Alex, bagaimana jika tragedi tidak terjadi dan Alex hidup bahagia bersama Emma sebagai keluarga. Tentu, mesin waktu tidak pernah ada, hanya menjadi rancangan semata. Alex tidak bisa menghindari nasib, sama seperti Uber yang harus menerima kondisinya saat ini. Pertanyaan sudah terjawab, oleh karena itu, Alex diminta kembali dengan mesin waktunya. Namun, jagoan kita yakin masih ada yang terlupakan oleh Uber, bukan jam tangan, tapi dua kata, bagaimana jika. Alex segera menarik Uber ke mesin waktu untuk memulai duel sengit di antara mereka. Setelah mengalahkan Uber, Alex menghentikan mesin waktu di masa depan ratusan juta tahun kemudian. Sangat mengejutkan, sebagian besar wilayah tersebut menjadi kering dan tandus. Morlock yang berkuasa menjadikan kaum Eloi sebagai budaknya. Menyadari hal itu, Alex pun segera kembali membebaskan Mara, lalu menjadikan mesin waktu sebagai bom. Seluruh wilayah Morlock hancur bersama mesin waktu. Film pun ditutup dengan menampilkan anak-anak Eloi yang belajar bersama Fox. Lalu Alex, Mara, dan Kellen mengunjungi wilayah yang dulunya tempat tinggal Alex. Bersamaan dengan itu, ditampilkan juga tahun 1903, David dan Watchet mengenang Alex yang telah menghilang selama lebih dari 1 minggu. Meskipun merasa kehilangan, mereka juga merasa lega, karena menurut David, mungkin saja Alex telah menemukan sebuah tempat baru yang bisa disebut sebagai rumah. Watchet akan bekerja di rumah keluarga David. Dia mendoakan yang terbaik untuk Alex, sama halnya dengan David yang juga mendoakan sang sahabat, serta memutuskan untuk tidak lagi mengenakan topi sebagai penghormatan terakhir kepada Alex yang mencintai sebuah perubahan. Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini adalah remake dari cerita H.G. Wells tahun 1895 dengan segala macam absurd keajaiban yang tentunya tidak masuk akal, menggunakan bantuan visual effects untuk menciptakan ras makhluk buas bawah tanah di masa depan. Ini mengingatkan saya akan film Battlefield Earth dan film yang baru-baru ini kita bahas berjudul The Burrowers. Umat manusia telah membuka pertambangan di bulan selama beberapa dekade. Sayangnya, namanya juga manusia, pasti tidak jauh-jauh urusannya dari ketamakan dan keserakahan. Sehingga pada tahun 2037, bulan keluar dari orbit menghantam atmosfer bumi sehingga puing-puing bulan berjatuhan ke bumi. Itu adalah salah satu bencana terdahsyat dalam sejarah planet bumi. Penyebab utamanya tentu saja ledakan bom 20 megaton yang dijelaskan dalam iklan untuk membangun fasilitas ruang bawah tanah di masa depan. Inilah pertanda awal dari runtuhnya kekuasaan manusia dan membagi mereka menjadi dua ras, Eloi dan Morlock. Sementara dampak dari bencana tersebut membuat bumi hancur selama ribuan tahun. Badai pasir menyelimuti seluruh daratan, membunuh sebagian besar spesies makhluk hidup, dan mengubur seluruh peradaban manusia. Bumi mulai menyembuhkan diri sekitar 100 tahun kemudian. Hebatnya lagi, bumi menjadi jauh lebih baik, lebih subur, apalagi setelah melewati zaman es. Bumi menjadi surga tropis yang eksotis. Dalam film sendiri dijelaskan bahwa mereka adalah manusia yang selama bencana dahsyat terjadi berlindung di bawah tanah dan mengalami evolusi sehingga menjadi seperti yang kita lihat. Dari penjelasan pemuda suku dan Uber, Morlock ini adalah makhluk malam, jadi mereka tidak akan keluar di siang hari atau ketika matahari sedang bersinar karena akan mengganggu penglihatan. Sedangkan di buku dijelaskan bahwa kaum Morlock dulunya adalah para angkatan laut yang bekerja di bawah tanah dan hidup dalam kondisi yang keras.
keras. Kulit mereka menjadi pucat dan mulai mengembangkan bahasa baru. Berabad-abad kemudian, mereka mulai berkembang, membangun peradaban yang tidak tunduk pada hukum di atas dunia, lalu dengan kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata membuat mereka lebih superior dibandingkan dengan manusia. Dalam film ini, kita melihat Morlock seperti makhluk yang tidak memiliki kecerdasan dan hanya menuruti perintah Uber. Tapi sepertinya berbeda dengan di buku. Meski wujudnya seperti manusia purba, tapi pada kenyataannya mereka jauh lebih maju dibandingkan kaum Eloi. Kaum Eloi adalah kebalikannya. Dalam buku, dikisahkan mereka pernah menjadi kaum yang sangat maju dan sempat menikmati kehidupan utopia. Namun pada tahun 800 ribuan, mereka berevolusi menjadi kaum yang lemah, berbicara dengan bahasa yang sederhana, serta tidak tertarik untuk belajar. Pada dasarnya, mereka memang cerdas, tapi kehidupan Morlock jauh lebih maju. Mengapa Uber bisa membaca pikiran orang, Bang? Ya, sempat dijelaskan sekilas di dalam film bahwa Morlock adalah hasil dari evolusi. Saya pikir inilah yang terjadi pada Uber. Evolusi membuatnya memiliki kekuatan super untuk membaca dan mengendalikan pikiran, serta menciptakan ilusi. Ada bermacam-macam evolusi Morlock yang mana sesuai dengan pekerjaannya. Ada penjaga, pemburu, mata-mata, dan lain-lain. Nah, si Uber ini adalah jenis pemikir. Fisiknya memang tidak sekuat Morlock lain, tapi dialah yang menjadi otak sekaligus pemimpin dari Morlock. Sama seperti time travel pada umumnya, The Time Machine tidak menggunakan dunia alternatif atau paralel. Hanya ada satu garis waktu yang mana perubahan sekecil apapun yang dilakukan akan menciptakan masa depan yang berbeda. Selain itu, saya pikir tidak ada dua orang di waktu yang sama. Artinya, Alex di tahun 1899 telah menyatu dengan Alex yang datang dari masa depan. Jadi, mengapa Alex tidak bisa menyelamatkan Emma, tapi bisa menyelamatkan kaum Eloi, Bang? Ya, saya pikir pada intinya, Alex tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa mengubah masa depan. Sesuai dengan yang dikatakan Uber, bahwa poin utamanya adalah mesin waktu. Jika Emma tidak tertembak, maka mesin waktu juga tidak ada. Oleh karena itu, bagaimanapun usaha Alex, Emma akan tetap mati dengan ribuan cara yang berbeda. Nah, lantas bagaimana dengan kaum Eloi? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mesin waktu. Justru yang menjadi poin di sini adalah keberadaan Alex, bukan mesin waktu. Jika Alex tidak berada di tahun 800-2701 mengambil tindakan untuk meledakkan mesin waktu, maka masa depan yang terjadi adalah seluruh dunia akan dikuasai oleh Morlock dan kaum Eloi akan menjadi budak. Terus mengapa Alex nggak pulang, Bang? Kan dia sudah dapat jawaban. Iya, betul, dia sudah mendapat jawaban. Tapi permasalahan sebenarnya bukan mengapa Alex tidak bisa mengubah masa lalu, melainkan mengapa Alex tidak bisa merelakan masa lalu. Jawaban tersebut dia dapatkan dari Mara. Setiap manusia pasti memiliki orang-orang yang dicintai, namun ketika mereka pergi, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengenangnya. Masa lalu bukan untuk diperbaiki, tapi untuk dikenang, untuk dijadikan bahan pembelajaran di masa kini dan masa depan. Makanya, Alex memutuskan untuk menjadi orang yang berguna demi menyelamatkan dunia, yaitu mencegah Morlock yang jahat berkuasa. Apakah masih ada Morlock di belahan dunia lain, Bang? Mungkin saja ada, dan itulah mengapa Alex memutuskan tetap tinggal membimbing kaum Eloi untuk melawan melalui jalur perang atau jalur damai. Karena baik Eloi maupun Morlock, mereka sama-sama keturunan manusia. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan karena di buku ceritanya itu masih panjang dan banyak macamnya. Tapi karena waktu yang terbatas, akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Mungkin segitu dulu teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!